Matius, Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 mulai ayat yang pertama. Kita kemungkinan akan bahas ayat 1 sampai ayat 14, kemudian ibadah selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Injil Matius pasal 24, judulnya Bait Allah akan diruntuhkan. Judul secara khusus pasal 24 dan pasal 25 adalah khotbah tentang akhir zaman. Dan kita percaya bahwa kita sudah masuk di akhir zaman. Bukan hanya akhir zaman, akhir dari akhir zaman, ya. Nah, ayat yang pertama, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian kepada dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini khotbah tentang akhir zaman dikatakan. Bahkan khotbah tentang akhir zaman dimulai dengan khotbah tentang Bait Allah akan diruntuhkan. Saya sederhanakan bahwa khotbah tentang akhir zaman diawali oleh keruntuhan. Nah, bukankah itu berbicara tentang hal yang menakutkan, hal yang tidak diinginkan? Tetapi inilah kenyataannya. Dikatakan Bait Allah akan diruntuhkan. Yesus menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah, dan dia berkata, "Kamu melihat semuanya ini." Apa yang dilihat? Kemegahan. Bait Allah itu dibangun lebih dari 30 tahun. Bayangkan membangun Bait Allah lebih dari 30 tahun. Itu butuh uang berapa? Butuh orang berapa? Butuh keahlian, ya kan? Semuanya itu masuk ke dalam pembangunan Bait Allah itu. Dibutuhkan waktu 30 tahun lebih. Bayangkan orang merintis usaha aja kalau sudah 30 tahun. Dan ini kan bicara tentang membangun Bait Allah, berarti dari tidak ada
menjadi ada, menjadi semakin bagus, menjadi semakin besar, menjadi semakin megah. Ya. Dan Yesus katakan semuanya akan diruntuhkan. Tentunya ini bukan yang diharapkan oleh semua orang. Anda bisa bayangkan membangun kejayaan sedemikian rupa dan tiba-tiba itu diruntuhkan. Dan kalau manusia roh kita itu tidak kuat, maka secara jasmani kita runtuh, secara rohani pun kita runtuh. Banyak orang tidak mempersiapkan diri. Banyak orang yang tidak mempersiapkan diri. Bersyukur di sini Yesus katakan bahwa bangunan bait Allah itu yang akan diruntuhkan. Berarti semua yang bersifat jasmani itu yang akan diruntuhkan. Karena Yesus lebih tertarik kepada manusia rohani, manusia batiniah yang di zaman sekarang banyak orang, bahkan orang-orang Kristen tidak terlalu tertarik untuk mengutamakan, untuk memperhatikan, membangun manusia roh ini. Kita lebih tertarik untuk membangun secara jasmani. Ya. Mempunyai barang, dari sepeda ontel, ya kan, ke sepeda motor, kepada mobil, stres kembali ke sepeda ontel lagi, ya. Dan saya percaya nanti lebih stres lagi, COVID selesai, maka sepeda ontel dijual semuanya, ya kan? Itu tidak tahu kalau semuanya jual sepeda ontel, siapa yang akan beli? Karena harganya jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Ya. Nah, banyak orang lebih tertarik membangun hal-hal yang jasmani dan bangga terhadap hal-hal yang jasmani. Ketika di dalam cerita yang lain, para murid mengatakan bahwa banyak orang yang murid atau Tuhan Yesus yang begitu kagum dengan bait Allah. Dan Yesus kemudian masuk ke dalam hal rohani yang tidak dimengerti. Dia katakan bahwa bait Allah ini akan dirobohkan, aku akan merobohkannya dan membangun dalam waktu 3 hari. Para murid tidak memperhatikan, tidak mengerti bahwa yang Tuhan sedang bicarakan bahwa hal yang rohani itu yang akan dibangun oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan lebih tertarik pada hal yang rohani daripada yang jasmani. Sehingga Yesus katakan, aku akan merobohkan bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan bangun lagi. Itu berbicara tentang kerohanian, tentang dia bangkit setelah 3 hari dikuburkan. Dan sekarang dia katakan, kamu melihat semuanya itu? Seakan-akan Yesus katakan, kamu kagum akan semua itu? Baik, tetapi aku mau berkata sejujurnya kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini yang kamu kagumi ini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Perhatikan kata-kata, semuanya akan diruntuhkan. Banyak orang merasa tenang karena tidak mengerti rencana Tuhan dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Banyak yang tidak mengerti. Sehingga mereka tidak memperhatikan kerohaniannya sungguh-sungguh. Bapak Kris Muntu minggu yang barusan sudah mengajar kita bahwa hidup kekal itu tidak hanya percaya pada Yesus dan beribadah seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Dan kita mengatakan nanti masuk surga. Ternyata untuk berbicara hidup kekal, itu berbicara tentang mengenal dia. Mempunyai hubungan yang intim. Dan jujur. Kalau mau jujur,
berapa persen bahkan dari orang-orang Kristen yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Saya mau katakan, saya tidak menghakimi, tetapi jujur aja lah. Kita kalau mau jujur aja kita akan tahu, tidak banyak orang Kristen yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Tidak banyak. Berarti tidak banyak dari orang yang mengaku Kristen itu mempunyai hidup yang kekal. Ya. Bahkan yang dikejar, yang dibanggakan, yang dibicarakan selalu hanya hal-hal yang jasmani. Kenapa mereka tidak pernah berbicara atau jarang berbicara hal-hal yang rohani? Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal rohani. Sehingga mereka juga tidak mampu membicarakan hal-hal yang rohani ini. Dan yang sangat menakutkan dan menyedihkan, jelas ini adalah nubuatan dan ini terjadi dan ini akan terjadi lagi. Ingat, nubuatan di dalam Alkitab itu bisa terjadi 1 kali, bisa terjadi 2 kali, bahkan bisa terjadi 3 kali. Ya. Bait Allah ini yang Yesus bicarakan sudah pernah runtuh. Ya. Kira-kira tahun 70 Masehi, bait Allah ini diruntuhkan. Dan sekarang di akhir zaman, ingat bahwa ini bisa juga berbicara tentang sesuatu yang kita sudah bangun, yang kita bangga-banggakan, yang kita harapkan, yang kita andalkan sekarang, dan itu juga bisa dihancurkan. Masuk lebih lagi, ingat tubuh kita adalah bait Allah, dikatakan bahwa ketika bait Allah ini tidak sungguh-sungguh dibangun berdasarkan rencana Allah, yaitu manusia rohnya yang diperkuat, maka tubuh ini, yaitu bait Allah ini juga akan diruntuhkan. Oleh karena itu, mari kita introspeksi. Ini akhir zaman, bahwa ini pun akan terjadi. Jangan katakan pada saya, Pak Yusa, saya sudah olahraga, kesehatan saya sempurna. Pak Yusa, saya sudah kerja dan saya sudah menyisihkan uang bertahun-tahun sehingga tabungan saya banyak, secara ekonomi saya aman. Pak Yusa, saya sudah mempunyai kekayaan sedemikian rupa. Rumah saya sudah pakai elektro yang canggih, sehingga kalau ada orang mau ngerampok, saya sudah tahu. Sudah ada semua penjaga. Tetapi sungguh-sungguhkah kita aman? Bahwa semua yang dibanggakan, lihat, kamu melihat semuanya itu? Semua yang dibanggakan secara jasmani itu akan diruntuhkan di akhir zaman. Itu akan diruntuhkan. Sudahkah kita siap? Seandainya yang jasmani ini dalam hidup kita juga diruntuhkan, sudahkah kita siap? Yaitu manusia roh kita tetap bisa bertahan, tetap bisa menopang kehidupan kita. Ataukah ketika yang jasmani ini diruntuhkan, maka secara roh pun kita runtuh. Karena kita tidak pernah membangun manusia roh kita. Banyak yang seperti itu. Ketika yang jasmani runtuh, yang rohani pun runtuh. Ya. Dan kemudian ayat yang ketiga berkata begini. Dan judul perikopnya tidak menyenangkan, permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya
untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Berarti ini mereka sudah akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka bercakap-cakap sendirian, orang lain tidak boleh masuk ke dalam kumpulan mereka. Sekarang mereka mau membicarakan, para murid mau bertanya sesuatu yang rahasia. Alkitab katakan bahwa hanya kepada orang yang karib Tuhan akan memberitahukan rahasianya, ya. Dan ini hanya kepada para murid, bukan semua orang yang datang dan pernah datang kepada Yesus, tetapi hanya kepada para murid. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Lucu ya, para murid bertanya hanya masalah waktunya kapan, tandanya apa. Hanya itu. Kapan itu akan terjadi dan tandanya apa. Mirip, walaupun kita tidak berbicara tentang akhir zaman, banyak orang berprinsip seperti ini. Bahwa untuk keselamatan mereka katakan, aku masih muda. Belum waktunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Masih panjang. Mau menikmati hidup. Nanti kalau sudah umur 60 tahun, aku mau sungguh-sungguh berbicara tentang waktu. Siap untuk menghadap kepada Tuhan. Ya, 60 tahun, 65 tahun baru mau sungguh-sungguh karena sudah tahu waktunya. Dan gereja pun sekarang sudah sibuk membahas kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Hanya waktu saja. Kalau sekiranya, masih lama, tenang dulu. Tanda-tandanya apa? Nah, banyak orang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau sudah kelihatannya tidak ada harapan. Kesehatannya sudah hancur, ya kan? Hartanya sudah habis, dan mereka berpikir ini tandanya sudah waktunya ini, ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuh. Para murid pun ternyata sama ketika berbicara tentang akhir zaman. Mereka bicara waktu, mereka yang ditanya waktunya dan tanda-tandanya. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman, di sini dikatakan begini. Coba lihat ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Kemudian ayat 39. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi waktunya mereka itu tidak tahu kapan tiba-tiba lenyap kalau tidak siap. Gitu aja. Ya. Dan ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak tahu. Para murid bertanya kapan itu akan terjadi. Yesus selalu katakan tidak tahu. Itu loh sederhananya. Ya. Nah kemudian ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berarti itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu. Sehebat apapun pengkhotbah yang mempelajari dan mengajarkan tentang akhir zaman, tidak tahu waktunya. Ya. Nah, kemudian yuk kita baca ayat 45 dan seterusnya dengan cepat aja. Nanti kita akan kembali ke pembacaan kita yang awal.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tidak disangka dan tidak diketahui. Tetapi dari ayat-ayat yang kita baca, sebenarnya yang terpenting bukan kapan tuannya datang, tetapi yang terpenting kita sedang mengerjakan apa pada waktu tuannya datang. Itu yang terpenting. Kita sedang apa? Ketika Yesus datang, kita sedang apa? Oleh karena itu, nanti juga di dalam pembahasan akhir zaman dikatakan ada dua orang. Satu diangkat, satu ditinggal. Selalu dikatakan ada dua orang. Satu diangkat, satu ditinggal. Berarti yang terpenting bukan soal waktu. Tetapi yang terpenting sedang apa kita. Sedang apa kita. Banyak orang sedang mengejar hal-hal yang akan runtuh. Yang bahkan tidak satu pun bisa berdiri di atas keruntuhan yang lain itu. Tidak ada. Ya. Ini sangat menakutkan dan sangat menyedihkan. Bahwa bahkan banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa ini waktu-waktu yang sangat-sangat menentukan. Kita masih sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Kita mengejar dengan serakah hal-hal yang jasmani. Tetapi sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Yang bersifat kekal. Kita rela meninggalkan kekekalan itu, istilahnya, demi untuk mendapatkan yang jasmani. Padahal kita tahu ujung-ujungnya yang jasmani itu akan dilenyapkan juga atau akan lenyap lah. Orang walaupun dikatakan awet muda aja, tidak ada yang sepenuhnya bisa tetap muda. Awet muda pun tetap tambah tua, ya kan? Mau dikatakan awet muda pun mukanya tetap akan ada keriput. Walaupun dibandingkan yang lain, awet muda. Tetapi tetap aja. Dan lucu kan? Kalau kita mengejar dan berfokus pada hal yang semakin menua, semakin aus, ya kan? Semakin hancur menuju akan dilupakan karena lenyap. Sedangkan ada hal-hal yang bersifat kekal yang kalau dibangun ini akan semakin kuat, semakin indah, semakin sempurna, bahkan akan kekal. Sayangnya kita tidak tertarik pada yang kekal itu. Ya. Sungguh sangat menyedihkan dan saya katakan sangat menakutkan. Ya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Banyak orang sekarang sedang menyelidiki kapan. Dan tanda-tandanya apa? Sehingga banyak orang yang masuk terlalu berani untuk bernubuat tentang akhir zaman dan tentang kedatangan Yesus. Terlalu berani saya katakan.
Padahal itu tidaklah terlalu penting. Yang penting apakah kita semakin kudus atau tidak. Yang penting apakah kita ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Itu aja. Anda perhatikan dalam keadaan seperti sekarang. Yang bahkan sewaktu-waktu kita bisa mati karena virus corona. Bahkan bisa mati karena banjir, ya kan? Bisa mati karena gempa, bisa mati karena kecelakaan. Tetapi Anda lihat, berapa banyak yang sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Masih sedikit. Masih sedikit. Kita sampai bahkan dalam taraf tidak berani ke gereja untuk beribadah. Anda perhatikan, kenapa penyakit ini justru membuat kita semakin tidak beribadah? Anda tidak merasa aneh bahwa inilah akhir zaman. Setan tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat. Dia mau cari teman sebanyak mungkin untuk tinggal bersama dia di neraka. Aneh. Ya Pak, kan wajar tidak ke gereja. Seandainya mereka tidak ke gereja karena mereka hati-hati takut dengan virus corona. Dan mereka juga tidak bekerja karena takut virus corona. Mereka juga tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal karena takut kena virus corona. Wajar kita bisa menerima. Tetapi perhatikan yang terjadi. Ke gereja kebanyakan orang Kristen, bahkan ada beberapa pendeta yang takut. Takut virus corona. Kenapa masih bekerja untuk cari uang? Pak, tapi kan gereja ruangan tertutup. Jujur, sudahlah, tidak usah bingung soal itu. Lebih bahaya mana? Kita duduk ada jarak seperti ini atau pergi ke pasar yang senggol-senggolan. Tetapi toh buktinya kita masih ke pasar. Tapi saya jaga jarak sungguh Pak. Tidak mungkin lah, kamu terima ayam pasti bersentuhan. Ya kan? Yang saya mau katakan, saya tidak menyalahkan mereka yang tidak ke gereja. Tetapi perhatikan, tidakkah kita merasa aneh bahwa kita ini percaya kita masuk ke akhir zaman, seharusnya kita ini sungguh-sungguh lebih sungguh-sungguh beribadah. Supaya kapanpun kita ini dipanggil Tuhan, ada jaminan sudah pasti selamat. Tetapi yang terjadi, kita percaya ini akhir zaman. Kita percaya bahwa hidup bahkan ke depannya tidak semakin mudah. Tetapi yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, kita kok justru semakin jauh dari Tuhan. Kalau bukan karena kuasa roh jahat ikut bekerja di akhir zaman, hal seperti ini tidak akan terjadi. Semakin kita sadar tentang akhir zaman, maka kita akan sewajarnya akan semakin sungguh-sungguh beribadah. Ya. Tetapi kok tidak? Karena ketika kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri, kita tidak akan cari Tuhan. Kemarin saya beli obat untuk istri saya. Saya di sepeda motor saya bertanya kepada Tuhan dan sambil berdoa. Tuhan, kenapa saya mendoakan orang sakit? Kok ada yang sembuh, ada yang enggak. Bahkan doakan istri sendiri juga tidak sembuh-sembuh. Dan saya berdoa kepada Tuhan begini.
berikanlah Tuhan karunia iman kepadaku. Dan Tuhan kemudian ingatkan begini, coba kamu perhatikan, kamu doa panjang-panjang semuanya disebut oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Ya, Yesus adalah sang tabib. Ya, semua janji Tuhan saya sebutkan hanya untuk membangkitkan iman. Ya, karena jujur orang yang pernah berdoa tahu bahwa doa kita ada iman. Oleh karena itu kita cari ayat-ayat yang lain. Ya. Dan kemudian Tuhan katakan begini, sudahlah percaya bahwa aku sudah memberikan semuanya, aku sudah melakukan semuanya. Cukup kamu katakan, aku percaya Tuhan engkau sudah menyembuhkan. Kamu rasakan atau tidak? Urapan itu mengalir atau tidak? Percaya aja. Setelah kau mengucapkan kalimat sederhana itu, aku yang akan bekerja, kata Tuhan. Tetapi Tuhan menambahkan, bisakah engkau percaya dengan kalimat sederhana pendek dan aku bekerja? Dan saya hanya bisa mengatakan, Tuhan tambahkan imanku. Pada akhirnya semua pengetahuan kita pun tidak berguna kalau bukan karena anugerah Tuhan. Bahkan untuk percaya, untuk beriman, itu butuh anugerah Tuhan. Istri saya berkata, dia dulu ngajar anak-anak yang sekolah negeri, dia ngajar agama, kemudian sudah diajar sedemikian rupa, dikatakan sedih ketika mereka kemudian memilih kawin dengan orang yang tidak beriman, bahkan tanpa pamit dan tidak pernah berani bertemu. Mereka menikah dan masuk agama lain. Sedih. Terjadi lagi. Dan saya katakan pada istri saya, sudah, tidak usah sedih. Yang penting tugas kita sudah lakukan. Ngajar. Keputusan akhir adalah diri mereka sendiri. Iya, tapi kan sedih. Sudahlah, di surga kamu tidak akan ingat dengan mereka. Ketika kita latih, ketika kita didik, kita patut tangisi. Nangis minta belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika keputusan pemilihan sudah mereka lakukan, itu adalah akhir. Kalau mereka sudah mengambil keputusan meninggalkan Tuhan, saya katakan, lupakan dan tidak usah sesali kegagalan. Karena memang keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Kita mau menerima atau tidak, itu terserah kita. Dan saya mau katakan, ini akhir zaman. Selalu penyesalan itu akan datang di akhir. Tetapi mari kita yang hadir di sini, lihat ini yang akan terjadi sungguh-sungguh. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang kuda putih. Kuda putih. Dan dulu kita diajar kuda putih itu berbicara tentang kemenangan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ketika kita bandingkan dengan ayat yang lain, loh, ini kok urut-urutannya Wahyu 24 ini sama dengan Matius 24 ini sama dengan kitab Wahyu tentang 6 meterai itu. Yang pertama Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang yang berbaju putih menunggang kuda putih, di dalam kitab Wahyu dikatakan dia memegang anak panah. Tetapi Yesus
tidak dikatakan menunggang putih dan memegang anak panah. Yesus memegang pedang. Dan di kitab Wahyu dikatakan orang itu memakai satu mahkota. Yesus mempunyai banyak mahkota. Beda. Oleh karena itu, berarti di sini berbicara tentang pengajaran sesat. Ya, pengajaran sesat. Di sini dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dikatakan. Oleh karena itu, di ayat yang lain di dalam Matius pasal 24 ini, dikatakan juga begini. Ayat yang ke-25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia, Yesus, ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat 23 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya apa? Bahwa di akhir zaman akan ada penyesatan. Dan Yesus katakan kalau ada orang yang mengatakan, aku ada di sana, aku ada di sini, jangan percaya. Artinya apa? Akhir zaman. Kita sesungguhnya seharusnya kita itu sudah masuk ke dalam kedewasaan iman yang tidak mudah diombang-ambingkan angin-angin pengajaran yang lain, yang tidak mudah dibingungkan dengan pengajaran yang lain, yang tidak mudah kesana kemari, kesana kemari, hanya untuk cari mujizat, hanya untuk cari khotbah yang lebih bagus dan sebagainya. Ketika kita sudah membangun manusia rohani sedemikian rupa, sampai pada akhirnya seharusnya kita lebih tenang, lebih fokus dengan Tuhan secara langsung. Artinya kita di satu gereja kita sudah mantap, di rumah kita bisa tenang cari wajah Tuhan, diajar Tuhan, bukan bingung ke sana kemari, ke gereja ini, ke gereja itu dan sebagainya. Ada pengkhotbah yang hebat pergi dan sebagainya. Karena di akhir zaman akan banyak penyesatan. Di akhir zaman ini seharusnya iman kita bukan iman anak-anak lagi, tetapi iman yang sungguh-sungguh teguh, tidak terombang-ambing. Kita sudah dewasa sepenuhnya. Bapak Chris Muntu sudah mengatakan seharusnya kita sudah sampai dalam level hubungan pernikahan. Itu keintiman. Di sini kita harus sungguh hati-hati. Ya, sungguh harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena tujuannya bahkan bukan hanya menyesatkan orang Kristen, tetapi di sini sudah dikatakan sehingga sekiranya mungkin mereka itu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kan di sini berbicara orang yang dipanggil, berarti yang tujuan yang disesatkan bukan hanya sekedar yang dipanggil,
Masuk lebih dalam dari dipanggil itu adalah orang pilihan. Sedikit lagi adalah orang yang setia. Nah, setan ini mengincar sekarang kalau orang yang dipanggil itu tidak bertumbuh kepada orang pilihan. Sudahlah, itu sudah bagiannya setan. Ya. Tetapi yang sudah masuk kepada orang pilihan ini, setan mau sesatkan supaya mereka tidak sampai ke dalam taraf setia. Dan Alkitab katakan, ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang dikatakan bertahan sampai pada kesudahannya, dari dipanggil, belum ngerti apa-apa, kemudian diajar, bertekun dalam pengajaran terus, inilah orang pilihan. Dan menghadapi apapun juga, tidak terintimidasi, tidak bingung, tidak melepaskan imannya, tetapi tetap setia. Orang inilah yang akan diselamatkan. Sidang jemaat, saya percaya ini adalah akhir zaman. Saya percaya Tuhan punya rencana atas kita semua. Karena bahkan saya pun akhir-akhir ini kaget ketika saya berkhotbah. Banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan tetapi saya sampaikan di sini. Semua adalah penyikapan dari Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan tentang panggilan, pilihan dan setia ini. Tidak ada. Tetapi Tuhan singkapkan dan ini juga menggetarkan saya. Kita harus bertumbuh, terus bertumbuh sampai dalam taraf nantinya setia. Tak mungkin ada kata setia kalau tidak ada ujian. Ketika kita sudah diuji, kita baru akan tahu kedapatan setia atau tidak. Semuanya akan diuji. Oleh karena itu ketika Yesus berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman di sini, maka di sini dikatakan permulaan penderitaan. Ujian ini. Apakah kita akan setia atau tidak? Ya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang dikatakan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan sedikit loh, banyak. Banyak. Bahkan kalau Anda perhatikan, terang-terangan tidak masuk akal, ajarannya sudah bukan ajaran sehat. Tapi masih aja banyak orang percaya. Kalau Anda perhatikan gereja-gereja di Afrika, berbagai macam nubuatan, berbagai macam gaya. Ada yang khotbah itu harus diturunkan dari atas kemudian melayang-layang, dia khotbah. Ada yang kalau khotbah itu harus beberapa jemaatnya harus merunduk, jongkok, mereka sikap berlutut, punggungnya lurus, pendetanya naik di atas. Toh itu pun dipercaya. Macam-macam yang tidak masuk akal. Oleh karena itu di sini dikatakan banyak yang akan disesatkan. Banyak yang akan disesatkan. Banyak. Dan semoga bukan dari antara kita. Saya berdoa, saya berharap kita semua kedapatan setia. Ini akhir zaman. Bahkan beberapa waktu yang lalu dikatakan belum selesai virus corona. Di Afrika sudah dikatakan pandemi Ebola, virus Ebola menjadi pandemi loh.
bukan hanya sekedar tambah banyak, tetapi sudah pandemi berarti kan sama. Masih belum yang lain yang belum dilepaskan kan. Nah, ayo kita sungguh-sungguh memperhatikan diri kita. Apakah kita siap menghadapi itu semua? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sidang jemaat, bahkan orang-orang yang menjauh dari Tuhan itu merasa atau menganggap dirinya benar dan lebih benar daripada orang yang setia beribadah. Kenapa? Karena mereka sudah disesatkan. Kalau sudah berbicara tentang roh penyesat, itu akal sehat yang disesatkan, itu sudah tidak jalan. Sudah tidak jalan. Anda bisa bayangkan orang yang menentang pemerintah sekarang dan berbicara yang macam-macam, pakai akal sehat sedikit aja, kita akan berpikir, kok bisa ya orang sepandai ini bisa percaya dengan janji-janji yang sudah tidak masuk akal. Kenapa? Karena ada roh yang disebut roh penyesat. Sekarang dilepaskan. Itu sebenarnya. Mau sepandai apapun, mau seilmiah apapun kita, kalau sudah kena roh penyesat, Anda tidak akan bisa memakai akal sehat lagi. Paling gampang, orang kalau sudah kena santet sama misalnya seorang laki-laki yang mapan sudah punya istri, kena santet kemudian kok seneng kepada perempuan lain. Orang lain katakan, tak bisa. Istrinya sendiri cantik, jauh lebih cantik. Kok milih yang mukanya tidak jelas? Ya kan? Dan banyak orang yang mengatakan, oh orang itu lebih perhatian, istrinya sih tidak perhatian. Percayalah, kalau kita tetap sehat bukan karena roh yang bekerja. Tetap namanya manusia akan berpegang pada, perhatikan, bahwa bahkan pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Pernikahan soal ikat janji. Bahwa aku sudah berjanji setia sampai maut memisahkan. Kalau hanya berdasarkan perasaan cinta, 5 tahun, 10 tahun, apalagi dengan kalau suami istri sama-sama sibuk, bisa-bisa cintanya sudah hilang. Tetapi itu pun mereka bisa bertahan kalau tetap mereka akal sehatnya. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan setan-setan, di hadapan jemaat, di hadapan sahabat-sahabatku. Ini muka mau ditaruh di mana kalau aku mengingkari janji? Sudah jemaat. Ingat, jangan izinkan roh penyesatan itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Habis kita. Mau profesor pun kalau sudah kena roh penyesat, hilang akal sehatnya. Iya, hilang akal sehatnya. Oleh karena itu, tempat perlindungan yang paling aman hanya di dalam hadirat Tuhan, dalam keintiman. Hanya dalam keintiman. Hari Kamis yang lalu, ketika kami berdoa di sini, saya mendapatkan penglihatan kira-kira di tengah, kira-kira ya di sekitar Bu Lili duduk. Saya melihat malaikat berpakaian perang tinggi besar, ganteng, dan malaikat itu sedang begini, pedang sudah ditarik sebagian. Dan Tuhan katakan, ini waktunya berperang. Persiapkan dirimu.
Ini waktunya, bukan waktunya lagi santai. Banyak orang mengatakan, aku mau refreshing dulu, mau rekreasi. Tidak, tempat rekreasi, tempat refreshing kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan, di sanalah engkau akan mengalami ketenangan, di sanalah engkau diperbarui, di sanalah engkau sedang dibangun, engkau tidak akan menjadi capek. Sidai jemaah, saya mau katakan, saya jelas melihat pedang itu ditarik. Dan malaikat itu bukan berdiri begini. Bukan. Dia sudah siap begini, sudah siap dalam peperangan. Dan banyak orang yang masih santai-santai. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Sungguh menyedihkan. Ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang. Ini meterai yang kedua kalau di kitab Wahyu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, belum kesudahannya. Loh, padahal sudah penyesatan. Bayangkan penyesatan. Sudah begitu banyak. Sampai kalau bukan karena penyesat, karena roh penyesat. Bagaimana mungkin ada bapak yang menyetubuhi anaknya sampai hamil, ditangkap polisi, di hadapan polisi pun tetap mengatakan, saya akan menikahi anak saya. Tetap tidak bertobat. Itu kalau bukan karena roh penyesat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dan sekarang ketika roh penyesatan, ini ingat loh, ini bukan, meterai itu bukan begini. Oh, ini sudah meterai satu selesai, kemudian meterai yang kedua. Oh tidak, meterai pertama itu sudah jalan dan terus berjalan. Meterai kedua juga kemudian dibuka dan terus berjalan, bukan berhenti baru meterai ketiga. Oh tidak. Tak katakan penyesatan menakutkan. Bukan hanya soal kekristenan, bahkan kalau Anda perhatikan dulu Indonesia Natal, yang Islam datang, ya kan, kita banyakan saling kirim-kiriman. Kalau Idul Fitri kita, sekarang mana? Lu dengan ini saja, bukankah sudah kita lihat perbedaannya dahulu dengan sekarang itu bagaimana? Kenapa? Karena inilah roh penyesatan. Ketika ini masih berlangsung, peperangan, meterai kedua. Peperangan. Bisa bayangkan, Indonesia sudah berperang puluhan tahun, ratusan tahun. Kasiran salah satunya yang diutus ke timur mungkin ya Pak. Timur. Tidak ada yang namanya Rambo itu katanya. Satu bisa ngalahkan satu kampung. Bahkan mungkin sama-sama kita berhadapan, sama-sama megang. Bisa sama-sama lari kok. Tidak mungkin saling tembak itu. Itu hanya di timur. Bagaimana kalau antar negara? Dan bukankah pasti terjadi? Pasti terjadi. Karena yang tidak ngalami aja, nih perhatikan, yang tidak ngalami saja di sini dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Yang tidak berperang akan dengar suara bom kan, dengar jalannya peperangan itu. Namun berawas-awaslah,
jangan kamu gelisah. Loh, mendengar raja sudah bisa bikin takut. Anda bisa bayangkan orang yang dikirim. Anda bisa bayangkan kalau Pamekasan ini diserang oleh bangsa lain. Dan kita berhadapan langsung. Karena di sini mendengar saja. Kita ini sekarang masih santai. Mendengar masih santai. Berarti belum. Karena di sini levelnya. Mendengar raja, kamu bisa ketakutan. Mendengar raja, kamu bisa ketakutan. Ini perang model apa? Sampai dikatakan mendengar raja, kamu bisa gelisah loh. Oleh karena itu Yesus katakan jangan gelisah kalau mendengar itu semua. Berarti bisa gelisah dan kebanyakan gelisah. Kalau hanya mendengar raja sudah bisa gelisah. Wow, ini perang model apa? Soalnya Indonesia itu tidak gampang gentar. Ingat yang tembak-tembakan sama teroris? Itu kalau di negara lain orang pasti lari yang tidak ada hubungannya. Indonesia enggak. Wow. Ingin lihat tembak-tembakan secara langsung, apa tidak hebat? Ya kan? Tetapi akan sampai ini perang model apa? Tidak bisa dibayangkan. Kalau hanya mendengar saja. Itu bisa membuat kita takut, bisa membuat kita gelisah. Dan saya mau katakan dengan kasar, percuma berdoa supaya ini tidak terjadi. Karena ini pasti terjadi. Ya. Ingat, bukan saya yang mengatakannya, di sini dikatakan sebab semuanya itu harus terjadi. Ini tidak bisa didoakan untuk batal. Ini pasti terjadi. Ketika ini terjadi dan harus terjadi. Bukan kita mendoakan supaya ini tidak terjadi. Yang harus kita lakukan adalah membangun manusia roh kita. Supaya tidak gampang gelisah, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Sudahkah kita membangun manusia roh kita? Ini berbicara perang yang sangat menakutkan loh. Kadang kita divonis sakit. Sakit apa? Ada masalah dengan jantung. Hanya dengar masalah aja pikirannya, kapan aku mati ya? Masalah loh, belum dijelaskan. Belum dijelaskan. Nah nanti baru kalau dokternya sudah katakan, enggak sih, enggak terlalu bahaya. Hanya masalahnya ini, nanti kasih obat ini sembuh. Baru lega. Padahal baru dengar masalah. Masalah kan bisa kecil, bisa setengah besar, bisa besar. Masalah itu bisa diselesaikan atau tidak, bisa cepat atau lama, kan gitu aja. Ya. Oleh karena itu bangun manusia roh kita. Supaya menjadi orang yang tenang, orang yang teguh. Bangun. Saya tidak bisa bayangkan perang model apa ini. Mendengar aja, mendengar. Kalau sudah zamannya nuklir, kita bayangkan pesawat jatuh, serpihan-serpihan tubuh dikumpulkan. Kita kan aduh kasihan, aduh ngeri, aduh. Itu sudah mengerikan. Bayangkan ini peperangan model apa. Ya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini peperangan meterai yang kedua. Langsung dilanjutkan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bu, ya gempa buminya jangan nyusul dulu, ya kan? Ini di tengah-tengah peperangan yang berkecamuk. Bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Itu belum selesai, gempa. Kelaparan. Ini sudah meterai yang ketiga. Ya, kelaparan itu meterai yang ketiga. Ya, kuda hitam. Kuda hitam.
Meterai kedua kuda merah di dalam kitab Wahyu. Kuda hitam itu tentang kelaparan, harga-harga naik. Karena orang yang naik, kuda hitam itu memegang timbangan. Harga-harga naik. Secupak gandum, ya kan? Sedinar, dan itu berbicara tentang harga yang sangat mahal. Mau sehebat apapun, itu tidak bisa diatasi kehancuran perekonomian. Kembali saya mau mengingatkan, salah satu seseorang yang pernah menjadi sekjen di PBB mengatakan, masalah dunia kami PBB tidak bisa menyelesaikannya. Kalau ada satu orang saja yang mampu menyelesaikannya, kami semua siap menyerahkan kekuasaan kepada orang tersebut. Dan inilah nanti antikris. Sedang jemaah, meterai yang ketiga, gempa, kelaparan, harga naik, perekonomian hancur. Anda bisa bayangkan, kita kena virus corona aja, enggak Pak, kami aman. Puji Tuhan, tetapi kebanyakan sudah banyak yang kena dampaknya. Banyak yang kena dampaknya. Tetapi ini belum apa-apa. Bahkan yang sudah masuk ke dalam meterai ini, ayat ke-8 pun masih mengatakan begini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan di dalam kitab Wahyu nanti meterai keempat dikatakan seperti yang disinggung oleh Pak Kris Muntu. Masih meterai keempat saja, belum sangkakala loh, yang sepertiga. Masih meterai yang keempat saja, seperempat penduduk bumi itu binasa dikatakan. Pak Kris Muntu perkirakan kemarin minggu, 2 miliar mati itu bagaimana? 2 miliar. Penduduk Indonesia 260 juta. Kalau 2 miliar mati itu bagaimana? Dan itu yang terjadi dan yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Oleh karena itu, pada akhirnya kita harus percaya. Seperti pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kegelapan. Loh, berjalan di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, mungkin bahkan darah, atau bahkan tidak ada kepalanya, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Berjalan di tengah-tengah usus yang bertebaran. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita, saya mau katakan, tidak usah jalan, jongkok aja kita gila. Iya kan? Kita akan jerit-jerit, kita akan gila. Sidang jemaah, inilah yang akan terjadi dan pasti terjadi. Yang saya mau katakan, betapa harus ditangisi sekarang orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk ini. Ketika kita membangun manusia roh kita sedemikian rupa, saya mau katakan, Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan akan melindungi kita. Pak, tapi melindungi bagaimana? Sudahlah, bayangkan. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam api saja, bisa keluar tanpa ada bau asap di pakaian, di tubuh mereka. Itu bagaimana? Kalau itu pernah Tuhan lakukan, Tuhan yang sama, tidak seperti kita yang semakin menua dan semakin lemah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang melakukan mujizat,
tidak pernah lupa caranya untuk melakukan mujizat lagi. Saya mau katakan, dia suka, dia hobi melakukan mujizat untuk kita. Kita akan lanjutkan di ibadah hari Rabu aja ya, supaya orangnya tetap hari Rabu kita akan lanjutkan pembahasan kita, karena ternyata kita belum selesai. Ya, kiranya kita membangun diri kita, manusia batiniah kita semua mulai menyadari bahwa yang utama adalah manusia batiniah yang harus dibangun, yang harus diutamakan. Yang bersifat kekal ini loh yang harus diutamakan. Supaya ketika yang jasmani runtuh bahkan lenyap, kita tetap bisa berdiri kokoh. Bukan hanya sekedar orang yang dipanggil, tetapi orang yang dipilih dan terus melangkah sampai pada orang yang setia.